Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satya Arlinca Sulamindo Batubara, dan di video kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Pancasila yang sudah saya pelajari selama perkuliahan ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas pembangunan hukum nasional terhadap Pancasila yang ditunjukkan untuk mengimplementasikan tujuan negara Indonesia dalam lingkup Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk perwujudan tujuan negara sendiri harus didasarkan pada 5 dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Untuk pembangunan hukum nasional sendiri itu bersumber dari 2 material, yaitu prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Untuk prakemerdekaannya sendiri itu yaitu hukum adat yang asli sebagai suatu yang living law, hukum agama baik itu hukum Islam maupun hukum lainnya. Nah, untuk pasca kemerdekaannya sendiri itu perkembangan hukum dalam civil law system dan common law system. Adapun nilai-nilai terhadap hukum Pancasila itu diantaranya nilai dasar atau asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyaknya mutlak atau nilai dasar Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nah, untuk nilai berikutnya itu ada nilai instrumental, yaitu pelaksanaan hukum dari nilai-nilai dasar, terutama dalam nilai-nilai norma. Yang selanjutnya itu diatur dalam perundang-undangan. Nah, untuk nilai berikutnya itu ada nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan yang berasal dari nilai dasar atau nilai instrumental. Sehingga nilai praktis dan nilai instrumental ini benar-benar hidup dalam masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum. Baik, materi selanjutnya itu penegakan hukum Pancasila dalam meningkatkan integritas. Untuk penegakan hukum sendiri itu dilakukan dengan mendorong aparat-aparat penegak hukum dalam menghayati, menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam jiwa masyarakat agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan semata, melainkan juga keadilan sosial yang menghormati kesetaraan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, di dalam keadilan ini tuh lebih menitik beratkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum. Pada hakikatnya, penegakan hukum sendiri itu adalah wujud kesejahteraan manusia atau warga masyarakat lahir batin, sosial, dan moral. Negara Republik Indonesia sendiri menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud tanggung jawab ini menegakkan keadilan ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang menampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila sendiri itu pastilah dilakukan atas dasar-dasar ketidaksesuaian antara cita-cita Pancasila dengan kondisi realita penegakan hukum saat ini. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam setiap sila jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita bangsa, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain itulah yang perlu untuk diperhatikan. Pancasila harus dijadikan sebagai perjuangan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia sendiri adalah kualitas para penegak hukum. Rendahnya moralitas mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadinya ketidakmauan pada penegak hukum. Baik, untuk materi terakhirnya itu adalah membahas tentang budaya dan pengaruh masuknya budaya asing terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, hal ini tuh cenderung negatif karena dapat menyebabkan berkurangnya rasa nasionalisme, perubahan gaya hidup seperti hedonisme, konsumtif, individualisme, dan lunturnya kebudayaan asli Indonesia sendiri. Serta tidak sedikit pula budaya asing yang masuk tersebut bertentangan dengan ideologi yang ada pada bangsa Indonesia, dan juga banyak yang mengungkapkan pendapatnya bahwa masuknya budaya asing ini dapat mengubah trend center di Indonesia, terutama di kalangan remaja. Hubungan masuknya budaya asing dengan nilai-nilai Pancasila sendiri itu sebagai penyaring eksistensi dan kepribadian bangsa Indonesia, serta menegaskan bahwa ideologi Pancasila bukan hanya sekedar formalitas saja. Di sisi lain, pengaruh masuknya budaya asing itu tidak selalu negatif. Salah satu sisi positifnya itu wawasan kita mengenai keadaan luar dan budaya di luar sana itu menjadi bertambah. Maka dapat saya simpulkan bahwa pengaruh budaya asing itu sudah mulai mempengaruhi budaya kita sendiri di era milenial ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin meningkat, terutama di bidang informasi, terjadi ketidakstabilan budaya karena adanya individu yang tidak siap menerima perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Namun di sisi lain, dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila,
pada kehidupan sehari-hari dapat menjadi benteng untuk menjaga kebudayaan Indonesia. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Di sini saya berharap semoga teman-teman dapat memahami dan mengimplementasikan ideologi bangsa baik dalam pembangunan hukum nasional, penegakan hukum, dan juga kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Sekian video saya, terima kasih.